Universitas Ahmad Dahlan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handayani. Saya dari Kabupaten Gunung Kidul. Saya mengajar di SDN Negeri Wonolagi Playen. SD ini merupakan salah satu SD layanan karena dalam satu sekolah hanya memiliki 17 siswa. Saya akan melakukan ujian kinerja atau UKI sebagai syarat dalam PPG dalam jabatan. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Semangat hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin berdoa ya Mas Rizky ya. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, siang, pagi. Oke, mana siapmu? Ini siapku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Coba, Mega Alifia. Oke, Indah Puspita. Hadir, Bu. Oke, Rizky. Hadir, Bu. Kemudian Dinda. Oke, terima kasih. Hari ini berangkat semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar agar kita semangat, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila ya. Bisa? Oke, kita dipimpin oleh Mbak Ida. Yuk Mbak Ida dipimpin dulu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, Bun mau tanya, kalian tahu tidak? Kalian sudah hafal kan sila-sila Pancasila? Hafal 1 sampai 5. Kemudian Bun tak tanya lagi, sila 1 lambangnya apa? Bintang. Sila kedua? Lantai emas. Sila ketiga? Pohon beringin. Sila keempat? Kepala panen. Oke, sila kelima? Akhir nafas. Oke, baik. Kemudian misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita memberikan kesempatan berdoa atau beribadah kepada umat agama lain, itu kira-kira masuk ke sila berapa ya anak-anak? Pertama.
pertama, pintar Mbak Mega. Kemudian kalau misalnya kita hidup tidak boleh boros, harus berhemat. Itu masuk sila berapa? 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 Ada yang tahu? Kelima. Ya, pintar sekali. Nah, artinya begini anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila agar dalam kehidupan kita terjalin hidup yang saling apa? Menghargai, menghormati, kehidupan yang aman dan sejahtera. Nah, untuk mengingat materi yang kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nak? Belajar tentang apa? Pencernaan. Nah, pencernaan itu urutan pencernaan apa? Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, bisa ya anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan elektronik. Iklan elektronik dan juga gangguan pencernaan ya. Jadi nanti ada penyakit-penyakitnya. Nah, coba sekarang kita lihat video dulu. Itu tadi salah satu contoh dari iklan. Sekarang Dwi tak tanya, anak-anak pernah melihat iklan? Pernah. Bisakah memberi contoh? Oke, sekarang Mbak Dinda, sebutkan salah satu contoh iklan yang pernah Mbak Dinda lihat. Iklan sampo gimana? Aku jadi duta sampo lain. Oh ya, aku jadi duta sampo lain gitu ya. Oke, Mas Rizky. Sakatonik ABC gimana? Sakatonik ABC. Oh iya, kemudian Mbak Mega, iklan apa kira-kira? Yakult gimana kalau Yakult? Ususmu, minum Yakult tiang. Oke, kemudian Mbak Indah, pernah lihat iklan? Pernah. Ya, contohnya apa saja nak? Indomie, gimana? Indomie seleraku. Oke, itu tadi adalah contoh dari iklan. Nah, kalian kan belum tahu iklan itu apa? Iklan adalah informasi yang berisi atau isinya membujuk orang lain supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan itu digunakan untuk promosi. Misalnya Mbak Dinda itu mempunyai, dia adalah seorang pengusaha tempe, ya kan? Bagaimana agar tempe itu terjual? Maka dia akan melakukan promosi. Salah satunya dengan menggunakan iklan. Jadi bentuknya bisa nanti dengan televisi, bisa nanti dengan media cetak. Oke, di sini kita lihat dulu ciri-ciri iklan. Nah, ciri-ciri iklan yang pertama adalah komunikatif, yang kedua informatif, yang ketiga bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah menarik. Jadi iklan itu tidak menarik, maka bisa dipastikan orang tidak akan suka, juga tidak akan membeli produk tersebut ya. Kemudian syarat iklan. Syarat iklan itu adalah kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tasfir. Bahasa yang dipakai menarik, kemudian tidak boleh merendahkan ya, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Misalnya sama-sama jualan susu, sini Denko, sini susu Hello misalnya, tidak boleh dalam iklan itu menjelek-jelekan susu Hello. Misalnya, wah produk Hello, jangan membeli produk Hello karena mengandung bahan pengawet. Misalnya seperti itu kan merendahkan produk lain, itu tidak boleh ya. Itu masuk kepada syarat iklan. Nah, kemudian di sini ada manfaat iklan. Seperti yang kita ketahui, iklan sangat berperan dalam aktivitas bisnis. Adapun manfaat iklan yaitu produk menjadi lebih terkenal, kemudian keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik karena produk dipromosikan. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jenis iklan. Jenis iklan ada dua. Apa saja anak? Iklan cetak sama iklan elektronik. Nah, nih iklan cetak
iklan yang menggunakan media berbasis elektronik. Jadi kita bisa mengetahui dari gambarnya, dari suaranya, itu iklan elektronik. Kalau cetak itu misalnya yang dijual di jalan-jalan tuh ada koran, ada tabloid, ada majalah. Oke, kalau sudah paham, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan LKPD. Silahkan anak-anak berkelompok. Nah, dalam penentuan kelompok ini kita tentukan dulu ya. Coba, kelompok yang pertama siapa kira-kira? Kelompok. Nah, kita lihat dulu besar kecilnya ya. Oke, Mbak Dinda dengan Mas Rizky siap? Oke? Oh ya, sekarang diganti saja. Misalnya Mbak Mega dengan Mas Rizky ya. Oke, Mbak Mega dan Mas Rizky. Kemudian yang kedua, ini kelompok 1. Kelompok 2. Siapa? Dinda dan Indah ya? Indah. Oke. Nah, silahkan anak-anak nanti mengerjakan LKPD. Ini adalah LKPD. Di dalamnya sudah ada nama kerjanya ya anak-anak. Silahkan saya ambil dulu. Kelompoknya berkumpul dulu. Kelompok 1 mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 ini ya. Indah. Kelompok 2-nya? Oh ya, oke. Nah, ini LKPD-nya. Dalam LKPD ini, tugas anak-anak adalah menganalisis. Jadi, anak-anak menganalisis iklan yang pernah ditonton di rumah. Ya, berserta kelompokmu, kalian berdiskusi. Wah, kira-kira di rumah itu saya melihat iklan Indomie. Wah, Indomie itu masuk iklan elektronik bukan ya? Nah, nanti tugas kalian ditulis di belakang ini. Ya, anak. Misalnya nomor 1, iklan susu Denko. Masuk iklan apa? Apakah elektronik atau cetak? Kalau itu disiarkan di televisi berarti iklan elektronik. Ditulis di sini. Alasan pemilihan media karena ada gambar dan juga suaranya. Bisa dimengerti? Nah, silakan dikerjakan dulu. Oh ya, tadi songlit itu tadi apa? Hah? Sanglet, oke. Kira-kira Mas Rizky bisa untuk memperagakan? Ayo coba berdiri, peragakan salah satu iklannya. Rumpon, oh ya, tepuk tangan yang lain. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, coba apa saja iklannya? Ice Pedal Pop, Tony, susu SGM, obat herbal, yogurt, aqua, teh pucuk, Indomie, Roma kelapa, sampo, Popni, snack kit marshmallow, Sprite, KFC. Oke, KFC. Bisa memperagakan Mbak Dinda? Ayo coba berdiri dulu. Peragakan salah satu iklannya. Yo, kira-kira apa? Diskusi dengan Mbak Ida. Apa iklannya? Indomie seleraku. Oke, tepuk tangan yang lain. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah ditulis sama anak-anak. Tadi ada iklan media cetak dan juga elektronik. Tadi yang contohnya iklan elektronik apa kelompoknya Mbak Mega? Iklan apa? Yang media elektronik? Sampo. Sampo. Berarti Mbak Mega lihat di mana? Televisi. Kemudian selain itu apa lagi Mbak Mega? Le mineral. Le mineral. Terus apa lagi Mas Rizky?
Pop Ice. Berarti itu tadi iklan elektronik karena bisa dilihat gambarnya juga didengarkan suaranya. Baik. Kemudian kelompoknya Mbak Indah. Mbak Indah, contoh iklan elektronik apa saja tadi? Kemudian susu SGM, terus obat herbal. Oke, selain itu ada juga yang dari media cetak. Ada yang nulis tidak? Yang dari media cetak, contohnya apa saja? KFC, ada nggak KFC? Oh, KFC ada. Itu dari media cetak. Ada majalah, ada koran dan lain-lain. Alhamdulillah tadi sudah mengerjakan LKPD ya anak-anak. Anak-anak hari ini sudah pintar sekali. Sudah belajar tentang pengertian apa tadi? Iklan. Kemudian apa? Ciri-ciri iklan, syarat iklan, manfaat iklan. Kemudian anak-anak sudah bisa menganalisis iklan elektronik juga iklan media cetak. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Anak-anak pernah melihat gambar ini? Ini apa ini? Gambar apa? Obat diabet. Nah, itu obat untuk apa, anak? Diare. Pernahkah anak-anak mengalami diare? Pernah. Tahu tidak penyebabnya apa? Tidak tahu. Oke. Kemudian cara mengobatinya dia tahu? Biasanya? Tidak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia. Ya, salah satunya adalah penyakit diare. Nah, sebelum kita mempelajarinya, ayo kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. Suara sehat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Iya. Badanku ditimbang selalu, posyandu menurun setiap waktu. Aku diare, ikut selalu waspada, pertolongan orang Oke, terima kasih. Dan itu tadi ternyata kalau kita sedang diare, kita diberi oralit oleh ibu, dibuatkan. Kira-kira anak-anak pernah tidak membuat oralit? Belum pernah. Oke, baik. Nah, ini adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ada mah, kemudian ada diare. Nah, gangguan sistem pencernaan lainnya itu contohnya adalah ambeien. Contohnya ya, sembelit. Kemudian usus buntu. Nah, kita simak dulu ya. Ini ada video bagus sekali. Video gangguan pencernaan pada manusia.
Ya. Gejalanya adalah buang air besar keras, untuk mengajang untuk membuang kotoran, merasa masih ada kotoran. Cara mengatasi dengan makan makanan kaya serat dan banyak konsumsi air putih. Betul. Terus kemudian Usus buntu. usus buntu. Usus buntu disebabkan oleh tersumbat oleh pijak benda asing, kanker, atau karena infeksi. Bagus. Usus buntu merupakan penyakit penyumbat pada usus buntu. Ya. Gejalanya adalah nyeri di dekat pusat, mual, muntah. Cara mengatasi dengan operasi usus buntu. Oke, terima kasih. Coba dilihatin temennya. Ini loh. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Kelompok kedua, silakan. Siapa yang ingin maju ke depan? Oke, Mbak Indah Puspita. Nah, silakan dibacakan Mbak Indah. Gangguan sistem pencernaan. Yang keras. Diare. Ya. Diare merupakan penyakit yang menyerang pencernaan. Nah, mari kita ice breaking dulu anak-anak. Ayo bangun dulu. Yuk, kita ice breaking dulu. Nah, ini Bu Win mainkan. Ayo semangat. Yuk, lebih lagi, lebih fast. Ya, ayo lebih semangat lagi. Wah, mantap. Terima kasih. Ayo, ayo. Ya. Stop, please. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada semangat kan? Nah, kali ini kita akan membuat apa anak-anak? Cairan oralit untuk sebagai apa tadi? Obat dari diare. Nah, lanjutkan seperti di contoh NKPD ya, ada langkah kerjanya. Sekarang anak-anak ambil praktekum ini, alat dan bahan, dibawa ke tempatnya, kemudian kita melakukan percobaan. Oke, silahkan diambil kelompok 1 dan 2. Kita siapkan ini bahannya. Ayo, diambil semuanya, tidak apa-apa. Silakan ini air hangat, kemudian ada gula, ada garam, kemudian ada pisang. Silakan diambil. Kita akan membuat oralit. Nah, LKPD-nya.
pengobatan gejala diare. Alat dan bahan ada garam, gula, air hangat, pisang, kemudian daun jambu. Nah, tadi sudah dilakukan ya anak-anak. Ternyata kesimpulannya adalah bahwa oralit dapat menyembuhkan sakit diare. Sudah membuat oralit, sudah bisa menyimpulkan juga. Nah, kali ini Bu Win ada kuis. Kuisnya adalah kartu sehat. Nah, peraturannya anak-anak salah satu maju ke depan, kemudian menjawab. Jika ada yang tidak bisa menjawab, boleh dilempar kepada temannya ya. Oke, kita mulai dari Mbak Mega dulu. Ayo Mbak Mega maju ke depan dulu. Ya, dibaca yang keras, kemudian dijawab ya nak. Coba yang mana? Oke, dibaca yang keras. Kata dan bahasanya tertata. Ah. Bahasa yang dipakai menarik dan tidak boleh merendahkan atau menghina produk. Tidak boleh merendahkan. Oke. Perusahaan lain. Pernyataan di atas merupakan Pernyataan di atas merupakan apa? syarat. Syarat iklan, betul anak-anak? Betul. Oke, Mbak Mega nunjuk siapa sekarang? Tidak. Mbak Mega nunjuk Dinda. Oke, Mbak Dinda. Ayo, Mbak Dinda. Dipilih mainnya. Oke. Dibaca Mbak Dinda. Sebutkan contoh media cetak. Sebutkan contoh media cetak. Apa Mbak Dinda? Koran, Koran, majalah, majalah, tabloid. tabloid. Betul anak-anak? Betul. Oke, lanjut. Mbak Dinda nunjuk siapa? Mas Rizky. Silakan dipilih Mas Rizky. Bu, saya Disut dulu Bu. Oh, di anu. Oh, ya ya ya. Kelihatan, Bu. Ya ya ya. Di sini ya, anak. Oke, silakan dipilih Mas Rizky. Oke, silakan dibaca. Informasi yang isinya memujuk orang supaya tertarik kepada barang atau jasa ditawarkan disebut iklan. Disebut iklan, betul? Betul. Oke, silakan tunjuk temannya. Indah Bu. Indah. Mbak Indah silakan dipilih Mbak Indah. Nah, silakan. Apa? Selamat kamu dapat keren. Ore, dapat permen dari Bu Iwin ya. Ini silakan. Ya, terima kasih. Kemudian nunjuk siapa Mbak Indah? Mbak Mega lagi. Dipilih Mbak Mega. Oke. Apa? Sebutkan 3 gejala diare. Gejala diare. Apa? 1. Rasa ingin segera BAB. Betul. 2. Mual. Mual. Betul. 3. Muntah. Muntah. Terima kasih. Betul ya anak? Nunjuk siapa lagi? Rizky. Rizky. Diana Mas Rizky? Ini Bu. Ya. Sebutkan contoh media elektronik. Media elektronik? Televisi, Televisi? radio, Radio? internet. Internet. Terima kasih. Betul ya? Oke. Mas Rizky nunjuk siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Ayo silakan Mbak Dinda. Sebutkan 2 ciri-ciri iklan. 2 ciri-ciri iklan. Ayo. 1. Komunikasi. Komunikatif. 2. Informatif. Very good. Nunjuk siapa lagi? Kartunya semakin sedikit. Indah. Indah. Mbak Indah silakan dipilih Mbak Indah. Ya. Apa dah? Iklan radio, Ah. iklan televisi, Mm-mm. iklan film, dan iklan media Ya. digital, Ya. iklan Interaktif.
khusus butuh. Keren, keren ya. Oke, ini siapa? Mbak Mega? Dinda. Ya. Anda beruntung tidak menjawab soal. Ada beruntung tidak menjawab soal. Nunjuk siapa sekarang? Siapa lagi? Dinda. Tinggal satu dibaca. Kamu boleh memilih kartu satu lagi. Karena kartu sudah habis, berarti kita selesai. Kita akan menyimpulkan bahwa media atau iklan media cetak adalah salah satu bentuk iklan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak. Tadi contohnya media cetak apa saja, Nana? Koran, tabloid, majalah. Nah, kemudian yang kedua adalah iklan media elektronik. Nah, itu iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Nah, contohnya apa saja nih elektronik? Televisi, radio, internet, dan lain sebagainya ya. Oke, ciri-ciri iklan itu ada kata yang digunakan menarik, terus tepat, logis, dan sopan. Kemudian dia memiliki sugesti atau persuasif untuk mengajak orang lain ya. Kemudian menonjolkan informasi yang dipentingkan dan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia adalah 1. Kurang mengonsumsi makanan berserat, tidak mengunyah makanan dengan baik, stres dan kurang olahraga, pola makan yang berantakan, dan adanya peradangan lambung. Kalau sudah mengerti, hari ini Bu Win akan melakukan evaluasi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri evaluasinya. Nah, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. KKM kita 75 ya anak-anak. Jadi usahakan dapat nilai yang di atas 75 ya. Oke, setelah anak-anak tadi menyimpulkan kemudian evaluasi, kali ini Bu Win akan membagikan refleksi. Jadi tugas anak-anak adalah nanti kira-kira materi manakah yang dimengerti siswa dan tidak dimengerti siswa. Maksudnya anak-anak paham yang mana? Yang ketika paham, misalnya nomor 1, anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri iklan elektronik. Nanti dicetak ya untuk refleksi. Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, silakan dikerjakan refleksi pada hari ini. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Bisa paham tidak materi pada pagi hari ini? Jadi di rumah rajinlah belajar. Jadi anak yang membanggakan, taat kepada kedua orang tua ya. Harus apa? Tidak boleh lupa apa? Sholat dan mengaji. Oke, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini sangat berkesan untuk Bu Win dan anak-anak. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi anak-anak. Pokoknya terima kasih, mohon maaf untuk salah-salah dari Bu Win. Sekian, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, tolong dipimpin berdoa oleh Mbak Indah.